yang PDO1 itu syaratnya selalu ada apa ya, energi storage komponen ya, tapi hanya satu, bolehkan satu saja, L atau C. Nah, bagaimana membentuk suatu PDO1? Tentunya kamu bisa terapkan KCl atau KVL. Nah, ada dua kondisi ya yang menyebabkan perubahan, atau ada suatu pemicu yang menyebabkan perubahan yang tadinya sudah stasioner itu jadi perubahan VT atau IT-nya. Untuk pemicu tersebut kita harus mencari solusi komplitnya. Solusi komplit itu terdiri dari dua, yaitu solusi umum dan solusi khusus. Nah, solusi umum itu dia bersifat transien ya, atau sering disebut juga dengan ini ya, solusi respon natural atau respon transien XN, dan XF itu respon akibat ada sumber. Ya, sumbernya itu bisa VS, bisa IS. Nah, kemudian yang selalu bentuknya bentuknya sama ya, apapun, karena kan natural itu berarti tidak bergantung pada sumber, itu adalah respon atau solusi umum. Solusi umumnya itu kan ini XN ya, BE pangkat min T per to, atau ini pokoknya koefisien ya kali eksponensial. Ini ada to itu bergantung pada, kalau L itu berarti to-nya L per RT, dan kalau C itu to-nya adalah R kali C. Nah, kemudian untuk respon paksanya atau force responnya itu bergantung dari sumbernya bagaimana ya, bentuknya apa. Kebetulan kita sudah membahas untuk yang sumbernya konstan ya. Sumber konstan berarti nanti XN-nya, XF-nya itu akan konstan, tapi XF itu tidak akan sama dengan VT, atau XF itu tidak sama dengan IS. Contohnya kita kemarin sudah bahas ini ya, kalau ada ini setelah ada pemicu dibuka saklarnya, ini ada VS di sini. Nah, ini yang menyebabkan jadi jadi kalau ini kebetulan dia seri. Jadi di sini ada respon paksanya ini 8, tapi tidak selalu XF itu sama dengan VS. Contoh yang lain adalah ini ya, ini respon ini adalah VS 8, tapi kalau minggu lalu kita sudah lihat bahwa di sini XF-nya adalah 4 ya. Mana yang ini, kalau nggak salah ini ada di saya menyelesaikannya di tablet ya, nanti saya kirim filenya. Nah, kemudian ini pun sama ya, ini tadi 12. Kemudian IS-nya ya, IS-nya ini tadi 12 per 200, bukan 12 per 160. Nah, kemudian ini juga sama V. Kita lihat di mana. Nah, ini kita lihat di sini. VT sama dengan 2 plus 1 pangkat min 2T 2,5 T. Nah, ini adalah respon paksanya 2, padahal ini PS-nya sama dengan 3. Jadi tidak selalu sama, tapi kalau ininya fungsinya konstan, maka di sini akan konstan, tapi magnitudenya tidak selalu sama. Nah, kemudian kita masuk ke unit step source. Maksudnya apa? Ini maksudnya kalau misalkan kita punya sumber ya, kita punya sumber yang dia itu tidak nilainya konstan, tapi untuk waktu tertentu ya.
waktu tertentu. Nah, kita bisa dalam penulisannya kita bisa menggunakan penyederhanaan. Ya, kita bisa menggunakan penyederhanaan, yaitu menggunakan unit step function yang kita beri nama U fungsi T min T0. Nah, di mana U fungsi T min T0 ini dia bernilai tertentu atau bernilai 1 ketika T-nya lebih besar dari 0 dan bernilai 0 ketika T-nya kurang dari T0. Nah, di T sama dengan T0 itu tidak didefinisikan. Pokoknya di T sama dengan T0 itu dia berubah dari 0 ke 1. Kalau di grafik bentuknya seperti ini. Ini sumbu X-nya adalah T, sumbu Y-nya adalah U fungsi T min T0. Nilainya ini 1 ya. Kapan 1? 1 ketika T-nya lebih besar dari T0 dan bernilai 0 ketika T-nya kurang dari T0. Sehingga kita bisa tuliskan jadi seperti ini ya. Terbagi 2. T kurang dari T0 nilai U-nya adalah 0 dan T lebih besar dari T0 nilai U-nya 1. T0 ini bisa berapa saja. T0 bisa 0, T0 bisa 2, T0 bisa 1. Pokoknya T0 itu T mulai ya menghitung gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini adalah dia bisa digabungkan dengan fungsi apapun. Misalkan saya ingin menyatakan tegangan, di mana tegangan itu ya, tegangan itu nilainya nilainya itu tidak konstan ya. Di T0 itu dia berubah. Misalkan dari A kemudian ke A plus B. Misalkan untuk sebelum mulai saklarnya ditutup dia 2 volt, tapi setelah saklarnya ditutup ya ada perubahan. Nah, maka kita bisa tambahkan ini unit step ini untuk membantu kita dalam menyatakan fungsi tersebut. Misalkan seperti ini ya, tadi yang saya sebutkan, dia awalnya nilainya A, kemudian tiba-tiba berubah jadi A plus B. Maka kita tuliskan ini ya, T kurang dari T0 ini A, T lebih besar dari T0 adalah A plus B. Maka VT-nya bisa ditulis sebagai A ya ditambah B A ditambah B kali U fungsi dari T min T0. Sehingga ketika T-nya kurang dari 0, B-nya bernilai 0, VT-nya hanya A, dan ketika T lebih besar dari 0, VT-nya itu A ditambah B kali 1. Kenapa B kali 1? Karena U-nya itu bernilai 1 ketika T-nya lebih besar dari 0. Nah, A dan B ini bisa macam-macam ya. Ini atau U ini bisa juga diaplikasikan ke fungsi yang tidak sekedar konstan saja, tapi nilainya bisa berganti pada waktu. Misalkan saya VT-nya nanti bentuknya sin, atau VT-nya bentuknya eksponensial, bisa U-nya ini bisa ditempelkan gitu ya. Salah satu keuntungan atau fungsi menggunakan UT min T0 ini, kita bisa membuat atau menyatakan sebuah tegangan pusat seperti ini. Ya, caranya bagaimana? Caranya kita sumbernya disarikan
antara VS1 dan VS2. Ya, VS1 katakan VS1 nilainya V0 kali UT min T0. Artinya si VS ini akan bernilai V sama dengan V0 ketika T lebih besar dari T0. Sebelum T sama dengan T0 atau T kurang dari T0, maka nilainya ini akan 0 terus. Nah, terus ini dapat grafik ini. Kan sama dengan yang ini ya, sama. Lalu bagaimana supaya muncul satu lagi? Ya, kita pasangkan sumber yang sama, ya besarnya sama, tapi dibalik polaritas. Ya, dibalik polaritasnya. Kalau dibalik kan ininya jadi ke bawah ya. Nah, terus grafiknya jadi seperti apa ya? Jadi seperti ini tapi terbalik. Sehingga kalau saya jumlahkan totalnya adalah yang ini saling menghilangkan. Saling menghilangkan, yang tersisa hanya ini aja dari T0 sampai T1. Nah, dapatlah ini. Nah, maka dari itu kalau kita punya ini punya fungsi tegangan yang bentuknya pulsa, kita bisa nyatakan ini dari T0 sampai T1 nilainya V0, dari tak hingga sampai T0 nilainya 0, dari T1 sampai tak hingga itu nilainya 0 juga. Atau kita tuliskan VT-nya adalah ini, V0 UT min T0 min V0 UT min T1. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Baik. Kita lanjut ke sini. Contohnya ya, contoh rangkaian gambar 865, di mana ini ada R output dihubungkan dengan PS. Nah, PS-nya adalah 4 min 8 UT. Bu, kok enggak T min T0 ya? Kalau kita ambil T0-nya sama dengan 0 kan kita tuliskan seperti ini, 4 min 8 UT fungsi T. Nah, di mana UT ini adalah unit step ya, function. Lalu kita apa? Yang ini adalah tentukan output. Outputnya adalah di induktor. Di induktor berapa? Nah, kalau VS-nya ini 8 min 8 UT. Nah, ini kita lihat 4 min 8 UT. Artinya apa sih? Artinya apa? Artinya apa? Nah, UT ini kan nilainya ada 2, yaitu nilainya ada 2, yaitu kali dijawab 0 dan 1. 0 dan 1. Kapan 0? PT kurang dari T0. PT kurang dari T0. Nah, ini kalau seperti ini kan T0-nya 0, ya kan? Maka dia 0 ketika T kurang dari 0 dan 1 ketika T lebih besar dari 0. Nah, dari sini maksudnya apa? Coba jelaskan. PS sama dengan 4 min 8 UT. Nah, maksudnya ya bagaimana? Berarti nilainya VS adalah nilainya VS ada 2, yaitu berapa?
sama min 4. 4 sama min 4. Kenapa 4 sama min 4? Kan atas B A-nya 4 dikurang 8 min 4 sama A-nya doang 4. Jadi kita tambah 4. Oke. Jadi ini artinya di sini ya. Ini VS itu nanti ada 2 kan? Ya enggak? VS pada saat T kurang dari 0 berarti sama dengan 4 min 0, 4 ya. Dan VS bisa dari 0, yaitu 4 min 8 kali 1, yaitu min. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang paham kenapa hasilnya 4 dan 4? Oke ya. Jadi ini ada T kurang dari 0 dan T lebih besar dari 0. Lalu kita mau cari apa ya? Mau cari I. Nah, I ini berarti nanti akan ada 2 kondisi juga. Kenapa? Karena oh ya, I yang di kondisi yang mana? IF atau IN? Yang bergantung pada VS itu yang mana? Suara saya jelas gak sih? PJ, suara saya jelas gak? Jelas Ibu. Jelas, kenapa nggak ada yang jawab ya? Yang bergantung pada VS itu yang mana? IN atau IF? Gak ada yang bisa jawab? IN itu apa? IN? Gini aja deh, silahkan kalian pelajari aja nih ya, daripada saya ngomong juga nggak ada yang nyaut. Pelajari aja ini sendiri deh, sama bab 9 sendiri ya. PJ-nya namanya siapa PJ-nya? Saya Bu Indri. Lutfi ya? Iya.
Oke, silakan pelajari aja ya. Saya nggak bisa kalau cuma nanya aja nggak ada yang jawab. Silakan pelajari sama bab 9.